Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Selamat berjumpa dalam program Gospel Talk Indonesia. Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, maka perjumpaan kita dengan Gospel Talk Indonesia formatnya agak berbeda, agak lebih serius, lebih sistematis, yang kami namakan Gospel Talk Free Online Theological Course. Itulah program kita, ya. Jadi ini program kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Gospel Talk Free Online Theological Course. Ya. Nah, dalam perjumpaan kita untuk pertama kalinya ini kita akan membahas pengantar pengantar teologia atau pengantar teologia Kristen, seperti itu. Pengantar teologia Kristen. Sebenarnya tidak perlu memakai istilah Kristen, cukup teologia, karena teologia itu sebenarnya eksklusif dari Alkitab. Dari Alkitab Perjanjian Baru, terdiri dari dua kata, theos bahasa Yunani ini, dan logos, seperti itu. Ya, tetapi karena sudah timbul berbagai kerancuan, maka saya memakai istilah teologia Kristen. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah perjumpaan kami sepanjang waktu-waktu mulai dari sekarang ke depan dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course ini, ya Bapak. Secara khusus untuk perjumpaan kami saat ini membahas tentang pengantar teologia Kristen. Biarlah ini semua ada dalam pertolongan dan dalam berkat. Karena itu kami memulai program ini hanya dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perjumpaan kita terlebih dahulu melihat tentang teologia, yakni teologia adalah usaha orang percaya. Memang ini cenderung bersifat definisi, tapi nanti definisi lebih utuh lagi akan saya buat nanti. Tetapi untuk sementara seperti ini, teologi adalah usaha orang percaya dalam merumuskan secara teratur, rasional, dan koheren tentang kebenaran-kebenaran dari keutuhan Alkitab mengenai apa yang dibukakan tentang tema-tema tertentu yang tidak terlepas dengan sejarah gereja dan sejarah teologi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Teologi adalah usaha orang percaya dalam merumuskan secara teratur. Jadi orang percaya perlu merumuskan untuk memahami Alkitab, mereka perlu merumuskan Alkitab itu, dan rumusan itu secara sederhana itu namanya teologi. Tetapi lebih luas lagi dikatakan dalam merumuskan secara teratur, rasional, jadi menjadi logis, dan koheren. Koheren ini ya artinya keterkaitan. Tidak bisa sepotong-sepotong. Harus melihat secara utuh dalam koherensi, dalam keterkaitan. Bahkan kalau kita melihat Alkitab membukakan keterkaitan firman Tuhan itu mulai dari kekekalan masuk dalam waktu kronologis, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dalam keutuhan seperti ini, keutuhan Alkitab mengenai apa yang dibukakan tentang tema-tema tertentu yang tidak terlepas dengan sejarah gereja dan sejarah teologi.
Jadi kita yang masa sekarang merumuskan Alkitab itu menjadi satu teologia, ya, kita tidak bisa terlepas dari sejarah gereja dan sejarah teologia. Karena teologia itu sudah berkembang di sepanjang sejarah manusia, ya, sehingga aneh kalau kita tidak menghubungkan, tidak melihat, tidak membandingkan dengan sejarah gereja dan sejarah sejarah teologi seperti itu. Iya. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan melihat bahwa sadar atau tidak, kita semua telah mempraktekkan teologi dalam taraf tertentu jika secara umum kita pernah merumuskan hal-hal berdasarkan apa kata Alkitab. Jadi pada waktu kita merumuskan hal-hal berdasarkan apa kata Alkitab, rumusan kita itu namanya teologi. Jadi sadar atau tidak, semua orang Kristen sudah mempraktekkan teologi, tapi dalam taraf tertentu, ya. Yakni pada saat kita merumuskan apa kata Alkitab, kita sudah berteologi. Karena hakikat teologi adalah praktek membuat pernyataan tentang Allah. Saya tambahkan, dan kehendak Allah berdasarkan keutuhan Alkitab. Keutuhan, komprehensivitas Alkitab. Hanya dengan taraf dan kualitas berbeda-beda. Ada yang merumuskan secara sederhana, ada yang merumuskan tanpa keutuhan karena keterbatasannya, ya, tetapi ada yang dalam keutuhan sehingga sangat maksimal dan sangat berkualitas. Tapi sadar atau tidak, pada waktu kita merumuskan hal-hal dari Alkitab, itu namanya teologi, dan itu berarti kita sudah berteologi dalam taraf dan kualitas yang berbeda. Jadi teologi adalah suatu studi mengenai apapun untuk memberi jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang diajarkan oleh keseluruhan keutuhan Alkitab tentang topik atau tema apapun. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Hanya timbul masalah saudara, teologi cenderung terpinggirkan dari dalam gereja, khususnya saat ini. Banyak orang cenderung menjauhi teologi karena berpikir bahwa teologi adalah sumber perdebatan, sumber perpecahan, bahkan sumber peperangan antar agama. Karena itu muncul antara lain pluralisme agama dan pluralisme teologi sebagai usaha mempersatukan antar agama dan intern agama agar terbebas dari konflik hingga peperangan. Padahal tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, dan sebaliknya tidak mungkin ada teologi tanpa gereja. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, menyedihkan sekali. Teologi sekarang ini cenderung terpinggirkan, sehingga banyak orang menjauhi untuk berteologi, ya, anti teologi, karena berpikir teologi itu sumber perdebatan, sumber perpecahan, bahkan dalam tanda kutip, sumber peperangan antar agama, ya. Akibatnya saudara, dicari solusi. Solusinya dibuatlah pluralisme agama dan pluralisme teologi. Artinya bahwa semua agama itu sama, semua teologi itu sama, hanya dilihat dari sudut
pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Seperti itu. Karena apa? Karena mau menghindari perdebatan, peperangan, ya dalam tanda kutip, antar agama. Ya. Padahal tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, dan sebaliknya tidak mungkin ada teologi tanpa gereja. Jadi teologi tidak mungkin terlepas dari gereja. Ya, dikatakan tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, karena gereja itu dasarnya adalah Alkitab. Pada waktu Alkitab dirumuskan, itu namanya teologi, sehingga tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, dan tidak mungkin teologi tanpa gereja. Karena gereja adalah persekutuan orang percaya, di mana mereka membangun ya rumusan-rumusan teologi. Jadi saudara, sangat menyedihkan sekarang ini orang anti teologi, padahal tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, karena kita semua punya Alkitab, merumuskan Alkitab. Karena takut teologi itu sumber perpecahan, perdebatan, bahkan sampai peperangan antar agama. Sehingga maka dicarilah solusi, termasuk pluralisme agama, pluralisme teologi. Tapi kita akan lihat nanti itu. Seperti itu. Jadi tersingkir, termarginalkan teologi dalam kehidupan bergereja. Ya. Selanjutnya saudara, kita melihat saat ini, ya, kita lihat saat ini gereja secara organisasi dan warganya seakan tak berdaya dan cenderung terombang-ambing dalam dunia, bahkan cenderung menjadi sama dengan dunia, karena telah kehilangan teologi sebagai tolok ukur bergereja. Jadi saudara, tadi kita melihat bahwa pada satu sisi sekarang ini gereja menjadi anti teologi, atau orang Kristen menjadi anti teologi, sehingga teologi dimarginalkan karena takut itu sebagai sumber perdebatan, peperangan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Akibatnya gereja tidak berteologi mengerikan. Dikatakan gereja menjadi kehilangan pegangan karena sudah tidak menganggap penting teologi dan sudah tidak berteologi, seperti itu. Ya. Selanjutnya dikatakan teologi cenderung terhempas dan karam dalam perbendaharaan gereja karena tidak lagi hadir dalam hidup dan tidak lagi mempengaruhi dan memberi arti dalam dunia dalam segala aspeknya, karena tidak punya teologi lagi, sehingga kehilangan pegangan, kehilangan pengaruh, kehilangan artinya gereja dalam dunia karena tidak lagi punya teologi. Itu yang membedakan gereja dengan dunia ini. Akhirnya gereja menjadi sama dengan dunia. Dikatakan seandainya masih ada orang atau gereja yang berteologi, teologianya cenderung parsialistik atau fragmentalistik, sepotong-sepotong, cenderung menyesuaikan dengan keinginannya sendiri, dengan keinginan dunia dan keinginan pasar, sehingga kehilangan keutuhan dan keteguhannya. Dalam keadaan seperti ini, gereja didesak untuk menghadirkan dan menghidupkan kembali teologianya, apapun resikonya. Jadi saudara, jangan karena berpikir teologi menjadi sumber perdebatan, ya, sumber perpecahan, sehingga kita sudah berhenti berteologi. Akibat berhenti berteologi atau berhenti memasyarakatkan teologi, maka gereja kehilangan pegangan, kehilangan jangkar bergerejanya, karena sudah anti dengan teologi.
Kalau gereja mau menjadi gereja dan menjadi berarti dalam dunia, mempengaruhi dunia, maka tidak ada pilihan. Gereja harus kembali atau mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja. Harus diingat bahwa kekristenan termasuk teologi secara total merupakan karya Allah. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 ini ya muncul setelah Paulus merumuskan tentang pemahamannya akan Allah yang luar biasa, sehingga dia sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti itu. Jadi, termasuk teologi yang dirumuskan oleh gereja, seharusnya itu merupakan karya Allah. Jadi kalau kita berteologi harus mengandalkan Allah dan harus berdasarkan Allah, karena teologi itu adalah karya Allah. Jadi sungguh-sungguh harus berpusat pada Allah. Itulah sebabnya saudara, teolog ya pada masa lalu ya yang bernama Thomas Aquinas, dia berkata demikian, saudara. Teologi, dia katakan teologi mengajar tentang Allah, diajar oleh Allah, dan menuntun kepada Allah. Theologia Deum docet, ad Deo docetur, ad Deum ducet. Jadi teologi mengajar tentang Allah, diajar oleh Allah, dan menuntun kepada Allah. Mengapa? Karena Thomas Aquinas memahami bahwa teologi itu harus berpusat atau berpusat pada Allah. Ya, itu merupakan karya Allah dalam kehidupan bergereja. Jadi kalau kita mau merumuskan Alkitab menjadi teologi atau membuat rumusan dari Alkitab yang namanya teologi, maka harus kita sadar. Kita harus bergantung pada Allah, dan kalau kita mampu berteologi, itu juga merupakan karya Allah dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dari teologi yang dirumuskan berdasarkan keutuhan Alkitab, maka dihasilkanlah teologi, yakni pertama, teologi sistematika, teologi biblika, dan teologi praktika. Jadi saudara, dari kita berteologi yang dirumuskan dari Alkitab, maka muncullah 3 bagian besar dari teologi, yakni teologi sistematika, teologi biblika, dan teologi praktika. Saya bisa buat skemanya seperti ini Alkitab, ya. Saya harap ini terbaca. Pada waktu Alkitab itu dirumuskan, maka dihasilkanlah namanya teologi. Proses merumuskan Alkitab menjadi teologi itu melalui proses yang pertama, hermeneutika. Hermeneutika ini adalah ilmu menafsir Alkitab. Ilmu, jadi ilmu, bukan penafsiran. Ilmu menafsir Alkitab. Pada waktu kita menggunakan ilmu menafsir Alkitab, hermeneutika ini, dalam menafsir Alkitab, maka proses menafsir Alkitab itu namanya eksegesi. Ya, bagaimana kita menafsir Alkitab, mengeluarkan ya, mengeluarkan
arti sebenarnya dari Alkitab yang ditulis pada zaman itu sesuai arti penulisannya. Seperti itu. Dan setelah kita mengeksegesi Alkitab itu, maka kita mengeksposisi, mulai merumuskan menjadi teologia. Jadi dari Alkitab dirumuskan menjadi teologia dengan menggunakan ilmu menafsir hermeneutika, dengan memanfaatkan hermeneutika ilmu menafsir itu, ya, dalam mengeksegese, mengeluarkan arti sebenarnya dari teks Alkitab itu dan mengeksposisikannya, maka dihasilkan teologia. Nah, dari teologia ini terbagi 3 besar. Yang pertama teologia sistematika, yang kedua teologia biblika. Teologia sistematika itu merumuskan kebenaran-kebenaran berdasarkan keutuhan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi melihat menurut cara lihat Allah dari penyataannya dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sedangkan biblika teologia itu merumuskan rumusan-rumusan teologia berdasarkan kitab-kitab atau bagian-bagian dari kitab-kitab. Itulah biblika teologia, dan kedua ini perlu diintegrasikan untuk melahirkan praktikal teologi atau teologika praktika, ya. Itu ada apologetik, etik, misiologi, dan lain-lain seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita saat ini, supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan jumpa lagi pada perjumpaan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.